Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di ruang kelas kami. Saya Ahmad Krisnatianto, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayah Al-Adabi, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler semester 4. Pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pendidikan anti korupsi di keluarga dan di sekolah. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Supri Habib bin Mujali SPDI BPD JKI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, dan teman-teman seperjuangan semua yang sedang mendengarkan video saya saat ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke bagaimana pendidikan anti korupsi dapat diterapkan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu korupsi. Nah, di sini ada teman ruang kelas kami. Silakan masuk. Selamat datang di ruang kelas kami. Beliau ini akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya tentang korupsi. Nah, mari kita dengar penjelasan dari narasumber kita. Saudara Ahmad, terima kasih telah bergabung dengan kami. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kita? Oke, baik. Tentang korupsi ya. Nah, korupsi adalah tindakan di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk keuntungan pribadi. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, atau nepotisme. Dampaknya sangat merusak karena menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi, menghambat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Korupsi membuat sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru masuk ke tangan pribadi. Terima kasih kepada Saudara Ahmad yang datang pada siang hari ini ke ruang kelas kami. Oke, itulah tadi penjelasan tentang korupsi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kita. Sekarang kita bahas peran keluarga. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, dan keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai kejujuran dan integritas ditanamkan. Orang tua berperan penting dalam memberikan contoh perilaku yang jujur dan adil kepada anak-anak mereka. Saya ingat sekali, dulu waktu kecil, orang tua saya selalu menekankan pentingnya kejujuran, bahkan dalam hal-hal kecil, seperti mengembalikan uang kembalian yang berlebihan. Nah, kali ini kita akan mendengar cerita dari narasumber kita, seorang mahasiswa yang telah banyak berpengalaman dalam pendidikan anti korupsi di keluarganya. Oke, kita telah terhubung menggunakan media sosial. Halo, Pak Krisna, silakan. Apakah bisa mendengar suara saya? Iya, oke. Terhubung, siap. Ya, terima kasih telah bergabung. Bisakah Anda berbagi pengalaman tentang bagaimana pendidikan anti korupsi bisa dimulai dari keluarga? Tentu. Pendidikan anti korupsi di keluarga. Oke. Ya, jadi pendidikan anti korupsi di keluarga bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Orang tua bisa memberikan contoh dengan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak berbohong, tidak menyuap, dan mengajarkan anak-anak untuk selalu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, orang tua juga bisa mengajarkan anak tentang pentingnya berbagi dan tidak mengambil hak orang lain. Dan apa? Cukup? Oke, terima kasih Pak Krisna telah bergabung bersama ruang kelas kami. Itulah tentang korupsi di keluarga. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi di sekolah. Selain itu, sekolah juga memiliki peran krusial dalam mendidik generasi muda tentang bahaya korupsi. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain: pertama, integrasi ke dalam kurikulum. Nah, pendidikan anti korupsi bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran seperti PPKN,
pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau bisa juga sebagai program ekstrakurikuler. Kemudian ada pengembangan karakter melalui kegiatan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga kerja keras. Kemudian ada kerjasama dengan lembaga anti korupsi, yaitu dengan mengundang pembicara dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, atau juga dari LSM anti korupsi untuk memberikan seminar atau workshop di sekolahnya. Nah, kemudian sekolah juga bisa melakukan simulasi dan role playing. Itu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti simulasi atau role playing untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan korupsi tersebut. Misalnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lakukan simulasi role playing. Saya akan berperan sebagai seorang guru, dan nanti ada rekan saya yang akan berperan sebagai seorang murid. Kita akan mensimulasikan situasi di mana seorang murid menghadapi godaan untuk melakukan tindakan korupsi kecil di sekolahnya. Seperti apa contohnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Ahmad, Dewa, Krisna, Aprianto, Dewa. Oke, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas pentingnya kejujuran. Mari kita mulai dengan sebuah situasi. Bayangkan, jika kalian menemukan uang di lantai kelas, apa yang harus kalian lakukan? Saya Pak, saya dia akan mengambil uang itu dan menyimpannya, Pak. Kenapa kamu memilih untuk menyimpannya sendiri, Nak? Bukankah lebih baik jika kamu melaporkannya kepada guru atau menyerahkannya ke kantor sekolah? Tapi Pak, saya pikir tidak akan ada yang tahu kalau saya menyimpannya. Lagi pula, saya butuh uang itu untuk membeli sesuatu. Ingat Nak, kejujuran adalah nilai yang sangat penting. Dengan mengembalikan uang yang bukan milikmu, kamu menunjukkan integritas dan kejujuran. Tindakan kecil seperti ini adalah langkah awal untuk mencegah korupsi di masa depan. Bagaimana kalau kita laporkan uang itu ke kantor sekolah bersama-sama? Baik Pak, saya mengerti. Saya akan mengembalikan uang tersebut. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana? Itulah contoh penerapan role playing atau simulasi daripada perbuatan korupsi yang dapat terjadi di sekolah. Untuk melawan korupsi diperlukan upaya kolektif yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan sekolah. Dengan mendidik anak-anak kita tentang nilai-nilai anti korupsi sejak dini, kita dapat membentuk generasi yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab. Oke, baiklah, itulah penjelasan tentang pendidikan anti korupsi di sekolah dan juga di keluarga. Terima kasih telah mendengarkan ruang kelas kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman tentang pendidikan anti korupsi, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial atau email. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Kejujuran adalah aset paling berharga yang harus kita jaga, karena korupsi hanya akan merusak masa depan kita. Mari bersama-sama melawan korupsi dengan menegakkan integritas dan keadilan. Setiap langkah jujur yang kita ambil adalah fondasi bagi